Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin Sponsor. wa alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala Kasih dia orang, kasih dia. Allahu tawaffal wa qala aidan subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi Mau kejam. Sadaqallahul azim. Tolongin para orang tua khusus kepada orang tua kita sambil dimaklumin dan orang tua dan semua RW mana RW? Nggak ada. Oh, RW lagi sampai dan para RT 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 1 sampai 10 ya. Ya. Ini juga keluarga besar almarhum Bapak Haji Purla Jailani bin Haji Asmawi. Mudah-mudahan malam yang ketiga malam ini Haji almarhum Haji Jailani bin Haji Asmawi Allah jadikan kuburnya bersama orang-orang yang baik-baik. Allah jadikan kuburnya dijadikan raudhah, taman daripada raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman di surga Allah Subhanahu wa taala, dan diampunkan segala dosa-dosanya dan diterima amal ibadah. Jadi saya disuruh bicara dua kata, 3 kata sama yang punya rumah, padahal pintu saya sama pintunya sama, tapi itu urusan pintu sama pintu, tapi urusan biaya lain lagi ya. Urusan amplop, urusan ini beda dong. Tetangga, urusan tinggal urusan. Betul nggak? Iya. Jadi sudah. Kenapa saya kok nggak diri, nggak di sana, saya duduk di sini. Ngomongnya saya duduk di sini. Kenapa? Detik-detik akhir Haji Jailani bin Haji Asmawi, detik-detik dipanggil oleh malaikat, dijemput oleh Israil, detik-detik itu ada di sini. Ya, 3 hari sebelum almarhum Haji Jailani meninggal, di sini tempat duduknya. Di sini saya duduk. Jadi hari Senin kalau nggak salah, ya, dia duduk di sini, saya duduk di sini. Jadi kalau saya keluar pintu itu selalu ketemu tiap jam, tiap detik saya ketemu nama almarhum. Detik-detik terakhir dia ingat saya. Terus ini nih. Saya mau kemana? Kan ke mana-mana. Malam minggu. Saudara, saya ingat
almarhum Haji Jailani ini ya walaupun sama saya tetangga, saudara dan sebagainya. Ya. 3 hari silakan ngerokok. Saya ngomong itu ngerokok aja nggak apa-apa. Jadi 3 hari sebelum dia mau meninggal, sebujek, tahu nggak sebujek? Sebujek kalau bahasa Betawi apa sih bahasannya ya? Ada gila nih. Bukan masalahnya Haji Jailani nggak pernah ini sama saya, tapi waktu itu saya keluar dari pintu, saya ngomong sini, dia lagi duduk, saya cuma ngomong begini. Aduh, perut gua lapar, pengen gado-gado. Waduh, yang enak di pondok rumah sakit apa nih? Dia kagak jawab, dia kagak ngomong sama saya. Saya ngomong sendiri, dia kagak jawab, dia diam aja. Dia jawab enggak, tapi nggak ngomong enggak, udah. Saya masuk lagi ke perut saya lapar, kebetulan di rumah nggak ada orang. Itu dia keluarin sepeda, saya nggak tahu di jalan ke sana tengah-tengah pulang, tahu tengah-tengah uang. Tengah-tengah uang dia jalan mungkin ke sana karena ke Omni. Dia beliin saya gado-gado pulang 1 bungkus. Saya begitu masuk, saya keluar, apaan tuh gado-gado? Buat guru. Ujung-ujung budek dong gue nyuruh, kagak apa-apa. Ya kan? Jadi itu saya lihat di sini, saya perhatikan. Saya lihat mukanya, dia lihat muka saya duduk di sini. Dia duduk situ, sekarang itu ada tuh lagi duduk. Ya. Lagi dengerin. Roh 3 hari saya bilang, roh orang yang meninggal 3 hari itu ada. Ada ini. Mau lihat? Mau nggak lihat? Ini coba. Ini ada di sini. Saya lihat. Ya akhirnya saya makan, saya cerita ngobrol 2 hari kemudian diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliin gado-gado itu terakhir. Barusan saya dikasih ikan betok sama si Atuk 30 biji, berarti terakhir dia besok ketemu saya. Atuk barusan bawain saya ikan betok. Atuk tuh orangnya ada tuh 30 biji, saya hitung pakai 31, berarti umurnya 31 hari lagi. Bisa begitu. Haji Mursidi tadi bawain saya telur 3, berarti 3 hari lagi. Jadi makin banyak bawain saya, makin banyak, makin lama matinya. Ya. Mendingan gak dibawain gua, bisa. Jadi itulah detik-detik akhir kehidupan manusia itu memang sudah ada. Ya, di dalam kitab, bahkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi waktu itu saya ngobrol bukan sama orang yang hidup. Secara jasad dia hidup, tapi saya ngobrol sama mayit yang sudah. Jadi 40 hari, arba'ina ayyam, 40 hari orang sebelum meninggal, ya, sebelum dicabut rohnya, maka orang itu sudah jadi bangke, sudah mayit, yang kagak tahu kecuali jin dan manusia. Semua yang ada di bumi tahu kecuali manusia dan jin bahwa orang itu sudah mayit. Nih, seperti Haji Mursidi berarti mayit. Saudara-saudara sekalian, saya teringat secara pribadi, kita doakan keluarga, anak semuanya, anaknya, cucunya semua, mudah-mudahan Allah berikan rahmat, kekuatan, keimanan, kesabaran,
tidak lupa kepada orang tuanya. Saudara, dulu dari kemana? Kalau ngomong ini sengaja saya duduk di sini. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau terus ini Husen. malam minggu panjang benar. Ketika beliau duduk bersama-sama sahabat, di situ banyak sahabat, ada Sayyidina Umar, ada Utsman, ada Ali, ada semua banyak para sahabat di depan Rasulullah. Rasulullah bersabda, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda begini, saudara. Sayati alaikum, kata Nabi, nanti akan datang kepada kalian seorang anak muda masih muda ini, min Yaman, dari Yaman, min Bani Murad, dari kabilah Bani Murad, kata Nabi. Nah, ya Umar, ya Ali, ya Abu Bakar, semua apabila orang itu datang ke kota Madinah ini, kata baginda Rasul, jangan lupa kamu dan sampaikan salamku kepada pemuda itu, dan jangan lupa kamu minta doa kepada orang anak muda itu. Wih, hebat banget nih anak muda. Ini sahabat protes. Ya Rasul, ya Rasulullah, saya ini hidup bersama engkau ya Rasul. Saya akan beriman juga kepada di hadapan engkau ya Rasul. Saya mati juga insya Allah bersama engkau ya Rasulullah. Kenapa doa orang itu lebih hebat daripada doa saya? Padahal saya adalah sahabat engkau ya Rasulullah. Itu saudara, sahabat. Yang sahabat itu yang dipanggil sahabat di dalam hadis Sahih itu ada 10 sahabat. Sahabat itu orang yang pertama hidup bersama Rasul, yang kedua beriman bersama Rasul di situ, yang ketiga Islamnya, ya matinya dalam Islam di zaman Rasulullah, itu namanya sahabat. Di luar dari itu bukan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tabi'in. Ini ngaji dia. Anggapnya ngaji. Jadi sahabat bukan semua itu sahabat. Nah, pemuda itu siapa? Doanya lau aksama Allahi fala radda. Kalau dia berdoa, dia minta kepada Allah, itu ucapannya aja belum sampai, doanya udah nyampe ke langit. Ini anak muda, singkat cerita, anak muda ini kagak terkenal di kampungnya, nggak pernah terkenal di kampungnya, nggak tahu orang itu siapa, padahal udah miskin, udah susah orangnya, tapi nggak dikenal di kampung situ, nggak dikenal di Yaman itu, nggak dikenal. Tapi di mana dikenalnya? Semua malaikat yang ada di langit, 7 lapis langit sampai ke arah sampai Sidratul Muntaha, kalau anak muda itu berdoa, geger semua itu malaikat. Hebat nggak? Doanya diterima, malaikat terkenal oleh malaikat dia di langit, tapi tidak terkenal di bumi. Apa sebabnya? Apa karomahnya? Sehingga sampai begitu kata Nabi. Cuma satu, saudara. Apa? Beruntung kita nih masih punya orang tua. Karomah anak muda itu. Namanya siapa? Mungkin sering kita dengar. Uwais bin Amr atau Uwais al-Qarni. Itu sering. Itu saya kutip dalam kitab Fi Ma'rifatil Ashab. Itu saudara. Apa sebabnya dia sebagai begitu hebat? Saudara. Ya, dia selama hidupnya hanya untuk orang tua, hanya untuk orang tuanya. Padahal dia nggak pernah ketemu Rasulullah, dia nggak pernah ketemu Nabi, tapi ya kehebatannya karena
karena orang tuanya, diberkati, didoain, diredokan oleh orang tuanya. Semua orang tua, kuncinya orang tua. Hebatnya bagaimanapun, hebatnya tinggi bagaimanapun ilmunya, biar kita kiai, biar wali, biar apa. Kalau saja di akhir hayatnya orang tuanya tidak ridho, jangan diharap. Jangan diharap. Kunci keredoan yang terakhir adalah ridho orang tua. Jangan coba-coba. Ini ya kayaknya sepele, tapi jangan coba-coba. Ya, ini orang tua. Di akhir hidup, kalau orang tua sudah ridho, di akhir hidupnya semua ridho. Tapi kalau Allah, orang tua di akhir hayatnya tidak ridho, saya punya kawan nanya, Yai, seandainya orang itu membunuh anaknya, dia nanya teman saya. Dia kanit kan kepolisian, dia nanya sama saya, Kiai, kalau orang itu membunuh anak membunuh orang tuanya, itu kira-kira Kiai diampuni tidak dosanya? Saya bilang tidak. Walaupun dia ibadah, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia beramal, walaupun dia haji, sebagainya, tidak. Semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana? Neraka. Titik. Dalilnya kontinu jelas neraka. Gak ada ampunnya itu. Tapi kalau dia bukan membunuh orang tuanya, misalnya orang tuanya belum sempat ridho sampai orang tuanya meninggal, ini bagaimana Kiai? Masih ada harapan dengan satu persyaratan. Ada, tapi dengan satu persyaratan. Tapi kapan? Tarwal menuju yang sekarang. Ya, ini udah dibel. Tarwal menuju sambung. Jadi mohon maaf. Jadi intinya adalah bagaimana kita ya mendoakan orang tua yang sudah tidak ada, mendoakan orang tua yang masih yang waktu itu apalagi yang masih ada, yang udah nggak ada. Ini jangan lupa ya, pesan kepada keluarga besar. Ya, di jalan ini jangan lupa doakan orang tuanya. Kita hanya kumpul sebagai wasilah aja, tapi yang jelas adalah ya itu keluarga, anak-anaknya yang doakan kedua orang tuanya haji jalan. Saya yakin haji jalan ini mudah-mudahan termasuk orang-orang yang soleh dan diterima amal ibadahnya. Ya, mudah-mudahan. Nah, untuk doanya saya minta nih Haji Ustaz Mahmud ya. Jadi ini terakhir saya ingetin, bukan sekarang sampai 7 hari 7 malam ya. Mati minimal. Ada ini yang alhamdulillah musalla ila hadratin Nabi Usul al-Marhum ahli daerah bin Haji Asori al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kana wa iya. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.